Ya, balik lagi ya kita di Talks malam hari ini teman-teman ya. Jadi seperti biasa hari Kamis kalau programnya namanya Talk kita itu berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan emiten. Ya teman-teman ya, dengan emiten. Nah, jadi perbedaannya Talks dan Talks itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya Talks kita ngobrol dengan influencer atau juga individu ya profesional di pasar modal, tapi kalau misalnya program Talks kita itu ngobrol-ngobrol dengan emiten. Nah, jadi untuk malam hari ini teman-teman kita berkesempatan untuk ngobrol dengan Asri ya. Kode sahamnya ASRI. Jadi Asri itu adalah Alam Sutra Realty. Ya, jadi akan sangat menarik sekali karena memang prospek sektor properti itu salah satu yang sangat diperhatikan ya teman-teman ya setelah kita melihat potensi pemangkasan suku bunga dari The Fed itu semakin besar ya, apalagi di bulan ini ya teman-teman ya, sesuatu yang sudah dinanti-nantikan cukup lama begitu. Nah, jadi kita tentunya mau coba ngobrol langsung nih dengan emiten Asri ya, karena mereka itu langsung dari bisa dibilang lapangan lah ya, karena mereka kan dari sektor propertinya begitu. Nah, jadi untuk malam hari ini teman-teman kita berkesempatan untuk ngobrol dengan Ibu Tasa Remisha ya. Jadi Ibu Tasa ini adalah Investor Relations dari Department Head dari Asri begitu. Nah, tapi menariknya juga malam hari ini kita ngobrol-ngobrol juga ditemani oleh Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas ya, Daniel Wiguna gitu. Jadi teman-teman seperti biasa di encourage ya buat kalian untuk bertanya-tanya, bisa interaktif juga ya kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kinerja dari Asri atau mungkin juga strategi perusahaan ke depannya bagaimana begitu kan, atau tantangan-tantangan selama ini apa, boleh banget ya teman-teman ya. Ini ada yang bilang hi Jo, Judith Felicia. Halo Judith. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi saya coba invite Daniel dulu sebentar ya. Seperti biasa kita ngobrol sama Daniel. Coba sebentar. Halo bro, Halo, selamat malam. malam-malam. Sorry, ini atur cek sound dulu ya, seperti biasa. Siap, siap, siap. Oke. Iya, jadi teman-teman seperti biasa ya, kalau sama Bro Daniel biasanya kita market recap dulu lah ya, sedikit 4 hari ini, atau mungkin pengen tahu nih em, apa pendapat dari Bro Daniel begitu ya mengenai market kita sekarang sebelum kita invite Ibu Tasa ya dari Asri. Dan mau ngasih sedikit insight-nya nih buat teman-teman, kira-kira what do you think about market kita sekarang nih? Kita udah di hari keempat dari pekan ini. Oke, thank you Jo. Ini kalau kita lihat market ini keren banget karena emang masih bertahan di atas level 7.700 gitu ya. Jadi all time high terus karena memang ada sentimen yang ditunggu-tunggu sama pelaku pasar yaitu penurunan suku bunga di Amerika Serikat, di mana ini hampir pasti ya. Jerome Powell juga udah bilang it will be done di September gitu. Nah, kalau suku bunga di Amerika Serikat sendiri diturunkan, ini itu akan memberikan margin of profit yang lebih tinggi kalau kita taruh duit di Indonesia gitu. Makanya kita banyak sekali capital inflow gitu ya. Jadinya itu ada spare margin antara BI sama The Fed gitu ya. Selama ini kan deketan ya. Kita bunganya 6,25, di The Fed sendiri kurang lebih 5,5 gitu. Jadi nanti kalau diturunin gitu. Nah, margin of profitnya itu dari suku bunga di Indonesia itu akan lebih tinggi gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri belum ada wacana untuk juga menurunkan suku bunga gitu ya. Mungkin Bank Indonesia masih mau mempertahankan kekuatan rupiah gitu ya. Kekuatan rupiah kita yang ada di sekarang kurang lebih 15.500-an karena capital inflow terus, yaitu dari 16.500 itu turun ke 15.500-an gitu ya. Ini jarang-jarang banget terjadi. Nah, efeknya apa nih? Kalau rupiah tiba-tiba jadi mahal gitu ya. Nah, artinya kekuatan orang-orang Indonesia untuk membayar utang dalam denominasi asing itu jadi semakin kuat
gitu ya, karena kan rupiahnya menguat, dolarnya jadi lebih murah gitu ya. Kalau misalnya ada utang dalam bentuk dolar yang tadinya $1 16.000, 16.500 tiba-tiba jadi 15.500, company-nya jadi lebih kuat gitu untuk membayarkan utang. Nah, jadi biasanya yang akan diuntungkan itu adalah mereka company yang mengimpor, yang suka impor gitu ya. Jadi makanya kita nanti boleh tanyakan ke Asri sendiri, apakah bahan-bahan untuk developingnya itu kebanyakan dari luar gitu ya, atau dari semuanya udah TKDN-nya itu 100% dari dalam negeri gitu. Nah, karena ini akan mempengaruhi ke depannya. Kalau lebih banyak dia impor barang, itu artinya biaya impornya nanti akan lebih kecil gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kalau rupiahnya lagi kuat, biasanya yang margin of profitnya menurun itu adalah mereka yang suka ekspor gitu. Nah, mereka yang suka ekspor, margin of profitnya otomatis akan jadi lebih kecil gitu, karena ya tadi sekali ekspor dapat $1.000 dikali 16.500 balik ke rupiah, sekarang dikalinya ke 15.500, ada $1.000 gitu ya yang hilang di sana untuk perubahan mata uang ini, kurs ini, apalagi kalau mereka itu tidak hedging. Nah, yang terjadi sekarang di market kita dalam negeri, karena kita itu di 7.700 ya, ada banyak sektor yang menopang, otomatis perbankan, komoditi juga, properti gitu ya. Ini lumayan menopang pergerakan daripada indeks harga saham gabungan ya. Dari kemarin kalau kita lihat bukan cuman Asri ya, Asri itu wah luar biasa. Hari ini double digit loh, kenaikannya ada di 14% gitu ya. Kalau kita lihat dia jadi year to date high gitu ya, tertinggi di tahun ini pergerakannya ya. Akhirnya dia break up terus gitu ya, naik di 240-an. Udah deket-deket resistennya itu kurang lebih ada di 266. Nanti kita lihat ya, kalau geraknya ini setelah kita IG live besok dia tembus 266 Jo. Wah, itu nanti kayaknya bisa jadi 400 itu. Kurang lebih gitu. Tapi menarik ya kalau kita lihat emiten-emiten properti, apalagi proyek-proyek kedepannya dari Asri juga ini banyak ya. Masih bersaing juga dengan emiten-emiten lain. Land banknya juga gede, recurring income juga gede. Jadi harusnya ini jadi satu peluang untuk para investor, para cuan troopers ini melirik kembali gitu ya. Ini menarik untuk Oke, kita siap. bahas. Thank you banget bro ya, insight ini pasti teman-teman bisa terbuka lagi ya bagaimana kita menganalisa atau melihat juga ya market kita sekarang. Tentunya ada kesempatan-kesempatan nih yang bisa kita ambil lah teman-teman ya. Dan tentunya malam hari ini kita akan menambah lagi wawasannya dengan melihat langsung ya atau mendengarkan langsung dari Asri ya teman-teman ya, Alam Sutera Realty ya, yang diwakili oleh Bu Tasa ya sebagai investor relation. Kita invite ya Dan ya, dia udah Ya, ready nih, siap. kita coba ngobrol-ngobrol langsung. Bu Tasa Bu Tasya Remisha ya, Bu Tasya Remisha. Oke. Oke. Halo. Ya, Halo, halo. selamat malam. Malam. Malam Bu Tasa. Malam Salam Pak kenal. Gadi. Ya, salam kenal Salam ya. kenal Bu. Ya, Salam ya, kenal. ya. Salam kenal Bu. Terima kasih ya Bu ya buat waktunya diluangkan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Sukor Sekuritas, dan tentunya buat para investor, trader, dan semua teman-teman ya yang lagi nonton malam hari ini Bu. Iya, terima kasih undangannya ya Pak Jo. Iya, Salam kenal juga. ya, ya. Oke, iya Bu. Jadi seperti biasa kalau di program Sitox kita, kita pengen berkenalan atau juga mungkin bisa mendengar strategi atau mungkin juga proyeksi emiten biasanya bukan. Jadi bisa dibilang juga para penonton kita malam hari ini kan memang datang dari kalangan dan wawasan yang mungkin berbeda-beda juga begitu kan. Jadi mungkin ada yang tertarik untuk pendekatan mengenai perusahaannya itu apa, tapi mungkin ada yang udah kenal juga dan mungkin ingin mendengarkan sedikit mengenai strategi atau mungkin juga kinerja perusahaannya nanti ke depannya bagaimana. Jadi mungkin untuk pertanyaan saya pertama kali ya. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Bu, profil dari perusahaan Asri ini nih buat para penonton yang mungkin belum terlalu mengenal dekat nih dengan emiten Alam Sutera Realty ini.
Oh ya, oke. Oke ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Oke, jadi teman-teman, jadi PT Alam Sutra Realty Tbk merupakan perusahaan pengembang ya atau property developer. Kami pertama berdiri itu di tahun 1994. Jadi tahun ini itu kita berulang tahun nih ke 30 tahun. Jadi, so we've been in the business of property udah 30 tahun gitu ya, terima kasih. Happy birthday, happy Jadi, birthday. iya terima kasih Pak Daniel, Pak Jo. Jadi kita di tahun 94 itu pertama kali kita launch produk kita di Alam Sutra. Waktu itu kita jual rumah gitu ya, rumah tapak landed houses. Mungkin bisa cerita sejarah sedikit ya pada saat itu kita berhasil jual hampir 1.000 tuh di first launch Alam Sutra di tahun 94. Nah, fast forward ke sekarang nih, 30 tahun kemudian ya, kita sekarang punya produk yang lebih beragam gitu. Kita punya selain landed houses, selain rumah, kita punya apartments, kita punya area komersil, kita punya mall, office buildings, even kita punya culture park nih, GWK itu punya Alam Sutra yang di Bali itu gitu. Jadi bisa dibilang ya Alam Sutra itu selama perjalanan 30 tahun ini sudah evolve gitu ya dari single project developer gitu menjadi multi project developer. Jadi produk yang ditawarkan sekarang tuh lebih beragam dibandingkan tahun-tahun awal gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, jadi produk properti kita itu memang mayoritas berkontribusi terhadap total revenue kita ya. Hampir mungkin 80% gitu. Nah, sekitar 20%-nya kita dapat pendapatan berulang atau yang bisa disebut sebagai recurring income. Nah, recurring income ini kami dapatkan dari properti investasi yang kita punya, seperti mall. Kita punya mall ya, Mall at Alam Sutra, kemudian kita punya township management, dan kita juga punya culture park dan rental-rental di beberapa office kami gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang Alam Sutra tuh own and manage 2 township besar di Tangerang, yaitu Alam Sutra Township dan juga Suwana Sutra Township gitu. Alam Sutra Township kurang lebih luasnya 800 hektar. Pengembangannya dibagi dari 2 fase ya. Sekarang kita berada di fase kedua, which is itu sebenarnya lebih ke fase pengembangan area komersial. Nah, di Suwana Sutra, in terms of size itu lebih besar. SK-nya itu development license-nya 2.600 hektar gitu ya. Kita sekarang lagi pengembangan fase 1 sekitar 900 hektar. Jadi kurang lebih sedikit penjelasan mengenai ASRI. Mungkin ya sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Tasa ya penjelasannya ya. Jadi sudah 30 tahun ya. Tadi kita udah happy birthday. Tadi saya coba gini biasanya ada keluar filter Bu. Jadi dia ada balon-balon cuma nggak ngerti nih nggak keluar lagi. Oh, Pak Jo soalnya nggak ada mukanya nih. Mati ya kamera. Oh, saya oh di sini nggak ada ya? Oh iya, mungkin error kali. Oke. Iya, aman-aman Bu. Oke. Ya, jadi mungkin satu pertanyaan lagi dari saya ya sebelum ke Daniel. Jadi mungkin tadi penjelasan yang udah dijelaskan Bu Tasa ini buat teman-teman para penonton kali ya yang mungkin belum jarang lah ya atau mungkin belum pernah aja by chance mendengar ASRI gitu ya. Padahal memang sudah lama juga dan mungkin teman-teman di sini mungkin bisa komen kali ya yang kalian tinggal di Alam Sutra tapi belum mendengarkan tentang ASRI juga ini bisa menjadi obrolan yang menarik ya buat kalian apalagi yang berdomisili di daerah Tangerang juga. Oke, Bu, kalau saya mungkin pertanyaannya gimana nih Bu cerita-cerita dikit kali ya mengenai industri properti nih Bu beberapa tahun ini atau di tahun ini Bu kira-kira bagaimana tantangannya gitu ya buat ASRI atau juga mungkin bisa diceritakan perjalanan emiten ini semenjak The Fed ini suku bunganya lagi naik nih Bu begitu. Jadi sebenarnya sebenarnya kan kalau untuk di level rate global gitu ya untuk interest tuh cukup tinggi gitu. Kita kan bulan lalu baru refinance global bond kita ya.
karena waktu itu cukup tinggi, jadi kita refinance dengan bank loan gitu. Tapi untuk rate dalam negeri menurut saya masih cukup oke karena interestnya itu masih single digit ya kalau untuk ini, karena kita terakhir dapat dari pinjaman tuh nanti pinjaman dari BCA untuk refinance our global bond itu sekitar 8%, jadi ada interest cost saving di situ kurang lebih seperti itu. Jadi memang sebelum refinance ini cukup cukup tough nih dengan high interest environment gitu ya, interest environment cukup tinggi karena kita kemarin sempat bayar 12%, tapi sekarang sudah harusnya sudah cukup baik karena kita udah berhasil refinance global bond kita itu dengan IDR local bank loan itu. Oke. Ya, ya. Mungkin dari Daniel kira-kira ada pertanyaan Dan yang mau ditanyain ini? Ya, oke. Menarik banget Bu Tasa, ini aksi korporasi yang dilakukan sama Asri belakangan ini. Ini ngomong-ngomong dari tadi saya ngelihat yang komen banyak people of Alam Sutra nih kayaknya. Banyak yang tinggal di area Alam Sutra ya, ini yang komen-komen cuan troopers kita. Oke. Nah, relate to our topic ya Bu, berkaitan dengan ekspansi dan juga bagaimana sektor properti di Alam Sutra sendiri, itu kan sempat disinggung tadi berkaitan dengan recurring income. Nah, untuk di tahun 2023 dan 2024 ini, kontribusi terbesar untuk bottom line itu lebih banyakkan kemana Bu? Apakah dari sales untuk landed house atau apartemen, atau mungkin lebih banyak dari recurring income-nya? Oh, masih dari propertinya Pak ya, jadi revenue terbesar masih dari penjualan rumah gitu, masih dari penjualan rumah. Okay. Nah, jadi kalau komposisi total revenue kan komposisinya dibagi dua ya, pendapatan dari real estate, produk-produk real estate bisa penjualan rumah, penjualan ruko, penjualan tanah komersial, penjualan office gitu ya. Dan recurring income yang didapat dari sewa dari tenan, sewa tenan di mall, kemudian pendapatan tourism. Kalau di laporan keuangan itu kita ada kategori tourism itu dari revenue-nya Garuda Wisnu Kencana gitu. Jadi masih mayoritas itu pendapatannya dari penjualan properti gitu Pak Daniel. Iya. Wah, mantap banget ini, pas banget. Tadi saya baru mau jelasin bagian GWK itu, Bu. Jadi banyak dari cuan troopers kita itu yang nggak ngeh, Bu, gitu. Kalau GWK itu ternyata miliknya Alam Sutra Realty juga. Oh iya. Iya, itu salah satu sekaligus. Kenapa Pak? Sorry. Iya. Silakan Bu, dilanjutkan. Salah satu properti dari Alam Sutra Realty, benar kan ya Bu ya? Salah satu properti investasi dari Alam Sutra, benar. Saya jujur baru tahu juga Bu. Baru tahu juga. Iya. Jadi nanti Jo kalau ke GWK cari tuh yang batu prasastinya itu. Nah, di situ tuh ada tulisan Alam Sutra Realty. Iya, benar. Boleh foto di sana, tag ke Alam Sutra Realty ya Bu ya. Boleh dong, boleh ya. Oke Bu, saya ada follow up question berkaitan dengan ini. Nah, di tengah suku bunga, tadi kita bahas juga suku bunga, dekat katanya mau turun suku bunga, tapi kita kan belum ada ancang-ancang gitu ya mau menurunkan suku bunga. Nah, di tengah kondisi suku bunga dengan level segini Bu, kita kan juga memahami orang Indonesia itu kalau pengen beli properti, mereka akan kebanyakan pakai pinjaman. Nah, apakah Ibu melihat adanya kita bilangnya penurunan minat dan juga penurunan daya beli gitu untuk Alam Sutra sendiri dengan level suku bunga yang nggak turun-turun ini, Bu? Mungkin saya bisa jawabnya dari sales-nya ya, maksudnya angka sales gitu ya. Untuk kita first half itu marketing sales itu udah kan target kita 2,8 triliun. First half itu kita udah bukukan sekitar 1,2 triliun, which is itu 42% dari total target tahun ini. And itu increase hampir 20% year on year gitu. Jadi menurut saya itu ada perbaikan yang dibandingin tahun lalu gitu ya di first half gitu. Walaupun kita berada di high interest rate environment ya, tapi kebutuhan orang untuk beli rumah tuh selalu ada. Selain itu, bank-bank itu sangat suportif untuk memberikan bunga KPR yang cukup atraktif ya dari bank-bank besar gitu, dengan
low single digit gitu ya. Jadi menurut saya untuk minat orang beli rumah tuh masih ada karena demand orang tetap butuh rumah gitu sebagai kebutuhan primer gitu. Masih. Iya, ya. Berarti daya beli dengan kondisi kayak gini juga daya beli masih aman gitu ya, karena Mhm. mungkin memang Alam Sutra punya daya tarik tersendiri kali ya Bu ya, dari sisi Benar. model rumahnya mungkin atau area dan lain sebagainya. Iya, Oke, benar. eh, oke gantian lagi silakan Jo. Ya, Ini ada yang komen menarik nih, katanya Alam Sutra denger-denger akan ada Alam Sutra kedua. Udah Wah, bocor nih udah kayaknya di-spill. infonya Bu. iya, iya. Udah di-spill, udah di-spill. Mau Ya, dibahas jadi sekarang apa belakangan aja nih Bu? Oh, Kayaknya boleh, belakangan aja. boleh. Terserah, terserah. Mungkin, Belakangan aja kayaknya oke, Jo supaya penasaran. oke, siap, oke, siap, siap. Oke, kita save the best for last lah ya. Jadi oke. mungkin buat teman-teman ya yang lagi nonton malam hari ini, jadi kalau dilihat dari komennya nih banyak ya yang tinggal di Alam Sutra. Bahkan tadi ada yang bilang juga bangga menjadi bagian dari PT Alam Sutra Realty ya. Jadi mungkin aku mau bagi-bagi merchandise buat kalian dua penonton malam hari ini ya. Kalau misalnya kalian tag aja Instagram, screenshot Instagram live kita malam hari ini, jangan lupa tag Instagramnya Alam Sutra Realty sama Instagramnya Sukor dan Instagramnya Daniel Wiguna ya. Nanti kenapa harus di tag supaya bisa dicari sama admin Sukor ya. Jadi kalian, tapi khusus yang komen memang bener tinggal di Alsut ya. Kita nggak mungkin ngecek juga sih, tapi kita percaya aja lah ya gitu ya. Jadi dua Oke, orang oke. ya kita pilih. Oke, aku mau nanya sedikit nih Bu Tasa. Jadi mungkin kita mulai masuk mengenai kinerja dari perusahaan ya. Jadi tadi Bu Tasa ada mention mengenai Asri itu baru melakukan pelunasan obligasi globalnya begitu ya. Dan saya Benar. mendapatkan berita gitu ya, membaca bahwa pembayarannya ini didapat dari pinjaman dari BCA begitu sebesar 3,9 triliun gitu kan, dan ini di tanggal 6 Juni 2024 Bu ya. Correct me kalau misalnya ada salah ya. Dan bisa dijelaskan nggak Bu kira-kira kenapa langkah ini diambil gitu. Jadi melakukan pelunasan obligasi global menggunakan pinjaman dari BCA sebesar 3,9 triliun begitu. Karena tentunya kan ada concern juga ya, ini menumbuhkan beban hutang yang baru begitu. Oke, ya sebenarnya boleh diluruskan ya. Jadi kita tidak menambah hutang baru. Jadi kita switch aja nih dari pembiayaan dolar, obligasi dolar, ke pembiayaan dari bank lokal dengan currency rupiah gitu. Jadi global bond kita itu kupon rate-nya pada saat itu cukup tinggi 12% gitu. 12% dan dolar ya itu sangat tinggi gitu. Jadi kita cari cara gimana nih biar untuk di leverage sama ya turunin financing cost kita gitu. Jadi kita ada opportunity, kita bisa mendapatkan bank loan dari Bank BCA sebesar 3,9 triliun dengan bunga 8% gitu. Jadi ada interest cost saving tuh di situ dari 12% ke 8%, jadi ada 4% ya interest cost savings gitu. Selain itu juga dulu waktu kita masih ada bond, kita tuh hedge the principle of the bonds gitu. Biaya hedgingnya itu tuh bisa 1 sampai 1,5% per annum gitu ya. Jadi total cost itu bisa berapa? 13 sampai 13,5%. Nah sekarang udah bring down tuh 8% with tidak ada hedging cost gitu ya. Jadi secara jumlah utang tidak berkurang nih, sebenarnya masih sama, cuma secara financing cost, interestnya itu jauh turun gitu, dari 12 ke 8% plus no hedging lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga, langkah ini diambil juga, ini bisa dibilang early repayment ya, karena sebenarnya bondnya itu maturing di 2025 November gitu. Kita merasa kalau di bond market itu ya apa ya, kita tuh harus sudah tahu nih ini bondnya mau diapain nih gitu, kayak a year before tuh harus tahu nih mau di refinancing kah, mau dibayar kah, mau di apa. Jadi memang effort untuk apa ya refinancing bond ini udah dimulai cukup lama gitu. Nah kita
Alhamdulillah dapat kesempatan, akhirnya dapat bank loan dari BCA ini yang sangat membantu sehingga dapat melunasi sepenuhnya ya global bond yang kita punya gitu. Jadi as of now Astri udah nggak punya global bond lagi nih. Jadi all our debt gitu itu semuanya berdenominasi rupiah bank loan gitu. Mungkin saya boleh nambahin satu lagi ya. Jadi kalau dulu itu kan ada global bond, jadi ada istilah currency mismatch gitu ya. Our revenue 100% in rupiah, tapi kita harus bayar kupon atau bunga dalam dolar gitu. Nah, sekarang kan udah nggak ada lagi nih karena kita semua udah bayar dolarnya gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Jo. Oke, wah ini jadi sangat menjelaskan juga ya mungkin buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi ini bisa dibilang refinancing atau mungkin restructuring lah ya Iya. Bu, di keuangan dari Asri juga karena ini mengubah dari kurs kemarin itu pembayarannya dalam dolar begitu kan dan sekarang di dalam rupiah begitu Bu ya yang tentunya lebih menguntungkan untuk kesehatan ya dari keuangan Asri begitu kan. Oke, thank you banget Bu ya untuk penjelasannya. Mungkin dan satu lagi ya pertanyaan dari gua nanti mungkin gua lempar ke lo. Dari aku pertanyaannya mungkin satu Bu ini mengenai insentif PPN DTP gitu ya. Jadi kan aku sempat baca juga kemarin Asri menjadi salah satu gitu ya. Aku juga belum membaca lebih dalam lagi sih. Aku nggak tahu kalau maksudnya ada beberapa emiten atau mungkin perusahaan properti yang ternyata nggak mendapatkan insentif juga ternyata berarti ya. Tapi di sini aku baca Asri itu menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan insentif PPN DTP begitu ya 100% sampai akhir tahun ini ya Bu ya kalau nggak salah ya. Nah, Benar-benar. jadi mungkin apakah insentif ini sebenarnya memang benar-benar memiliki dampak Bu selama ini untuk kinerja emiten atau sebenarnya kalaupun nggak ada insentif ini semuanya berjalan sama aja Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, jadi kalau dari Asri ya, PPN DTP ini sangat membantu, terutama ya memang harus produk-produk yang sudah ready ya. Kalau produk Indian kan nggak bisa gitu. Jadi cukup membantu penjualan produk-produk kami yang sudah jadi gitu, seperti IOD Apartment itu sangat terbantu dengan adanya PPN DTP karena secara proyek itu dia udah jadi gitu ya. Terus beberapa stok juga di township kedua kami di Suwarna Sutra juga terbantu dengan adanya PPN DTP. Mungkin kalau ngomongin angka bisa dibilang per Juni 24 ya sales kita yang terjadi karena ada PPN DTP mungkin di kisaran 200 sampai 300 miliar gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya selain itu kan PPN DTP ini juga membantu customer dari sisi ya, istilahnya mereka dapat diskon lah ya 11% gitu ya. Kemudian kalau dari sisi company kita juga terbantu dari cash flow-nya nih karena cash in-nya dapatnya lebih cepat kan gitu. Jadi cukup membantu untuk si PPN DTP ini gitu Pak Jo. Oke, jadi bisa dibilang memiliki dampak yang penting ya atau esensial juga nih buat Asri ya. Jadi teman-teman yang nonton malam hari ini ya, buat kalian kalau mungkin penasaran mengenai insentif ini boleh kalian pelajari juga ya di your own research ya karena Asri menjadi salah satu perusahaan yang menikmati ya perpanjangan dari insentif pemerintah ya sampai akhir tahun 2024. Oke, sebelum aku lempar ke Daniel untuk pertanyaannya, di sini teman-teman banyak ya yang nanya-nanya mengenai produk-produk Alam Sutra yang baru ya. Rumor nanti kita bahas di akhir ya teman-teman ya. Karena aku juga dengar-dengar cerita katanya ada expo ya di bulan September ini gitu ya. Benar, Bu, ya? benar, iya Nah, nanti expo. mungkin nanti kita di spill di sini kali Bu biar spesial gitu kan. Jadi Oke. buat teman-teman yang duluan. Oke Dan, silakan Dan take over. Iya. Gue juga pengen tanya itu, Jo. Kalau expo biasa banyak promo soalnya. Iya, benar-benar. Oke. Jadi tapi sebelum kita ngobrol ke sana, pengen tahu Bu, ini dengan menguatnya rupiah itu apakah ada pengaruh gitu ya terhadap mungkin kinerja operasional gitu ya, biaya-biaya operasional daripada Alam Sutra sendiri? Sebenarnya kalau dulu masih ada global bond harusnya berpengaruh ya, tapi kan sekarang udah nggak ada nih. Kita pembelian apa sih kayak semacam material dalam
dolar itu nggak terlalu banyak material. gitu. Nggak terlalu banyak. Oh, oke. Jadi misalnya kayak ada Kontribusinya kecil ya kecil berarti ya. kontribusinya ya. Setelah apa Heeh. nih pelunasan si Global Bond ini gitu. Oke oke oke. Berarti memang TKDN-nya Asri dalam membangun ini udah nyaris 100% dong ya Bu ya? Gimana Pak? Nggak kedengar, sorry. TKDN dalam membangun properti di dalam negeri ini udah nyaris 100% ya Bu. Berarti bahan-bahan semua dari dalam negeri Iya, gitu ya. hampir ya. Hampir 100%. Iya Walaupun iya ada iya. beberapa Oke yang oke. masih ada sedikit. Baik baik. Nah kemudian berkaitan dengan hal itu Bu, ini kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan dan juga pengembangan ke depannya gitu, gimana sih sebenarnya Alam Sutra ini melihat peta persaingan gitu Bu di dalam negeri di tahun 2024 ini? Karena kan kita udah di second half sampai at the end of the year, itu ngelihat peta persaingannya gimana sih Bu? Gitu. Karena kan saya ngelihat pesaing yang paling dekat ini misalnya ada Pewon, ada CTRA, Hmm. gitu ya, BSDE gitu. Nah, Hmm. ini Alam Sutra memposisikannya itu seperti apa Bu dalam peta persaingan itu? Sebenarnya kan mereka ada perbedaan ya, kayak Pakuwon kan mungkin lebih kayak kalau komposisi revenue kan 50%, hampir 50% dia recurring ya, karena dengan mall-nya gitu. Betul. 50% lagi property development, property ya, penjualan properti. Kalau CTRA mungkin lebih ke banyak JV, JO gitu ya, proyeknya banyak sekali CTRA gitu. Kalau ya BSD juga sama ya, proyeknya juga banyak gitu. Nah, kalau Alam Sutra sih sebenarnya sekarang konsentrasi di memang secara lokasi land bank hampir 90% kita tuh ada di Tangerang nih gitu. Oh, Ya, 90% di Tangerang, dan sekarang kita pengembangannya lagi konsentrasi di Alam Sutra dan nanti Alam Sutra oh, 2 dan juga di Suara Sutra oke. gitu. Di Suara Sutra itu Hmm, jauh lebih besar lah secara land bank, secara apa SK apa izin kita untuk akuisisi tanah di sana juga lebih besar dibandingin di Alam Sutra gitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau nanti strategi ke depannya kita juga ingin ekspansi lah ke apa lokasi di luar Tangerang gitu. Sebenarnya di tahun 2021 kita ada launching apa proyek di daerah Sawangan ya. Itu kan di selatan Jakarta deket Depok situ. Itu mungkin bisa dibilang proyek pertama kami tuh di luar Tangerang ya, rumah gitu. Nah, itu cukup bagus salesnya sold out gitu ya. Mungkin karena nama Alam Sutra udah cukup apa sih brandnya cukup baik gitu ya. Jadi keluar keluar area Tangerang juga masih tetap dikenal gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk strategi ke depannya dari Alam Sutra. Oke. Satu follow up question Bu, ini berkaitan dengan kan tadi udah di-spill juga 90% land bank ada di area Tangerang. Apakah area-area baru ini yang kayak Alam Sutra 2 gitu ya, dan proyek lainnya ini akan TOD Bu? Maksudnya dia itu transport oriented development gitu, akan terkoneksi dengan moda-moda transportasi yang ada kayak kereta, bus gitu supaya bisa nyambung kan ke Jakarta mungkin atau ke daerah-daerah lain. Kalau yang Alam Sutra ya, Alam Sutra sekarang sama even Suara Sutra harusnya nanti kena yang MRT East West ya Pak. Oh, East oke West oke kan oke. nanti akan dibangun tuh mulai tahun depan ya. Kalau ini nanti ada akan lewat ke Alam Sutra, ada stasiunnya nanti ya. Sama Suwarna Oke. juga harusnya kena juga gitu, karena satu stretch apa line gitulah kurang lebih. Jadi Oh, ya harusnya tuh accessibility meningkat ya untuk Alam Sutra sama Suwarna Sutra gitu. oke oke. Wah menarik nih. Berarti apa namanya? Kalau ada yang kerja di Jakarta, beli propertinya di sana, harusnya nggak Iya, inilah ya, nggak kemudian hitungannya ya, nggak berasa terlalu jauh. iya, Gampang cari moda transportasi ya Bu ya. Oke. iya. Saya balikin lagi ke Jo nih, ada yang nanya Ya, promo Jo, promo ya, Expo katanya. mungkin ini kali ya kita langsung coba tanya mengenai produk-produk sama mungkin expo kali ya Bu ya.
Ini pertama kali Bu, biasanya kita kalau Sitox ngomongnya kinerja perusahaan, ini yang ditanyain promo-promo rumahnya Bu di expo-nya. Jadi kayaknya Oke. kita lanjut aja langsung ke expo-exponya nih. Jadi kira-kira ada produk-produk apa Bu yang menarik yang bisa mungkin di-share gitu ya di Instagram Sukor dan teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke. Iya, jadi Expo ini tuh untuk memperingati ulang tahun Alam Sutra yang ke-30 ya. Jadi diskonnya juga up to 30% nih. Cukup besar kan ya. Oh, Jadi diskonnya ada yang 30 sampai 300 juta gitu untuk semua untuk ya beberapa properti yang kita tawarkan gitu ya. Jadi Expo ini akan ada di 5 mall di Jakarta dan di Tangerang ya. Saya lihat contekan dulu boleh, nih. boleh, Ada boleh, di Central boleh Bu. Park, di Puri Indah Mall, Supermall Karawaci, Mall Alam Sutra, sama Living World Alam Sutra ya. Jadi ada di 5 mall selama 1 bulan. Nah, untuk produk-produk apa aja? Untuk yang baru ya, nanti kan ada Alam Sutra 2 nih. Mungkin teman-teman di sini udah sempat lihat juga di media sosial ya, udah mulai ada spill-spill sedikit lah untuk apa rencana launching kita selanjutnya di Alam Sutra 2, kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Iya. Iya, Oke. iya. Oh ya, Pokoknya saya saya boleh nambahin nih kalau untuk boleh, boleh Bu, boleh. exit MRT nih ya, nanti yang tadi ngomongin aksesibilitas ya, Iya, ada iya. di Ah, MRT exit Kunciran sama Alam Sutra, sama di kalau ke Suwaran Sutra ada di Pasir Gadung sama ya di Pasir Gadung. Jadi nanti total ada 3 exit nih yang si oh, MRT yang melalui 2 township kita gitu. oh, oke, oke, oke. Iya, Menarik banget. Berarti emang udah ada jalur ya yang Iya. dibangun untuk itu. Ah. Mm-mm. iya, Siap. iya. Dan Jadi tadi expo-nya 300 juta ya, 30% sampai 300 juta. Iya, Gokil. promonya 30 up to 30% dari 30 sampai 300 juta untuk si ini diskonnya Iya, iya, gitu. iya. expo-nya mulai tanggal berapa ya Bu Tasa? Mulai tanggal 1 September sampai akhir September. Oh, berarti Jadi 1 bulan. udah berjalan lah ya Sudah sekarang ya. Jadi berjalan mungkin ya, baru ya berjalan. buat teman-teman mungkin yang belum lihat di mall atau buat kalian mungkin Hmm. yang tinggal di Alam Sutra juga, mostly tadi kan mallnya Alam Sutra yang punya begitu, jadi teman-teman bisa cek juga begitu ya, karena ya ini happy birthday, happy anniversary 30 tahun ya, tentunya ini udah nggak bisa dilewati begitu saja ya teman-teman ya. Oke, aku ada satu lagi mungkin pertanyaan kali dan ya, satu atau dua nanti mungkin kalau mau ada penutupan dari lo atau gimana. Dari aku nih Bu, jadi dari sisi investor gitu ya, buat dari teman-teman juga yang nonton malam hari ini, mungkin mereka juga sudah mendapat lebih apa ya, penjelasan yang lebih mendekat lah ya mengenai Alam Sutra Realty begitu kan, dengan proyeksi kedepannya, rencana-rencana pembangunannya. Ini mengenai dividen nih Bu, begitu. Kira-kira ada rencana pembagian dividen lagi nggak nih untuk para investor begitu? Iya, jadi kalau untuk dividen sebenarnya manajemen eager ya, berniat untuk membagikan dividen. Tapi kembali lagi keputusan itu harus memikirkan beberapa faktor lah ya. Salah satunya mungkin kinerja, terus akhir tahun nanti bisa profit di berapa gitu ya. Jadi kalau per sekarang nih saya belum bisa bilang bagi atau enggak, karena nanti akan diputuskan di RUPS tahun depan gitu, Pak Jo. Oke, oke, oke. Ya ini mungkin menjawab ya buat teman-teman nih yang biasa Bu ya, kalau Sitox mereka selalu nanyanya ada dividen nggak gitu kan. Iya, iya. Sama mungkin satu lagi pertanyaan dari saya Bu mengenai Ya. target marketing sales begitu ya. Mungkin agak sedikit kelewat tadi pertanyaannya. Jadi bagaimana, mungkin sini ada teman-teman dari para cuan troopers ya, itu nama buat nasabah kita dari Oh, Sukor itu cuan troopers. Ya, jadi dari teman-teman cuan troopers ini biasanya mereka kalau membahas mengenai sektor properti atau mungkin emiten-emiten properti itu mereka biasa melihat yang namanya marketing sales begitu kan, karena kalau kita lihat di berita dan sebagainya kan biasanya emiten properti itu menunjukkan marketing salesnya. Nah jadi kalau misalnya untuk Asri bisa dijelaskan sedikit nggak Bu mengenai progres dari target marketing sales Asri untuk tahun ini gitu, bisa dijelaskan targetnya berapa dan pencapaiannya sampai bulan September ini sudah sampai di mana ya Bu ya? Oke.
Jadi target marketing sales ASRI untuk tahun ini tuh 2,8 triliun. Breakdown-nya itu 2 triliun dari residential, 800 itu dari commercial sales gitu ya. Nah, 2 triliun dari residential kita breakdown lagi nih, 1,4 residential di Alam Sutra, kemudian 600 miliar itu dari residential di Suwana Sutra gitu ya. As of first half, kita udah bukuin sekitar 1,2 triliun of sales, di mana itu majority hampir 80-90% itu penjualan residensial, jadi rumah, apartments gitu ya. Untuk komersial sekitar 200-an miliar gitu. Nah, untuk mencapai 2,8 triliun, kita sudah mempersiapkan beberapa launch plans gitu ya, salah satunya Alam Sutra 2, which is nanti ada harusnya launch di kuartal 4 tahun ini. Kemudian 1 sampai 2 klaster lagi nih di Suwana Sutra di Pasar Kemis gitu. Selain itu kita juga tetap push inventory sales. Jadi dari proyek-proyek yang udah kita launch dari tahun-tahun sebelumnya ya, kayak kita di kuartal 4 tahun lalu nih kita launch our very first high-end product gitu ya. Namanya The Gramercy. Starts dari harganya 16M nih, high-end sekali, dan salesnya menurut saya cukup oke ya dari tahun lalu nih kuartal 4 sampai June first half tahun ini udah sekitar 600M gitu. Jadi itu tetap kita push untuk penjualannya. Kemudian kita juga punya apartments namanya LV Residences. Itu juga tetap kita push penjualannya. Jadi penjualan dari inventory sales sama dari new launch produk baru nih kita harapkan dapat membantu kami untuk meraih target 2,8 triliun gitu Pak Jo. Oke, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Tadi mungkin sedikit follow up, tadi nama perumahan untuk yang high end-nya apa Bu produknya? Namanya The Gramercy. Gramercy. Iya. Oke, ini mungkin buat teman-teman juga kali ya yang pengen belajar atau melihat lebih dekat mengenai produk-produk atau mungkin properti dalam Alam Sutra, mungkin ini bisa dicek juga ya menjadi salah satunya. Oke, thank you Bu untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin aku lempar ke Daniel, kira-kira ada follow up question lagi kah? Iya, ada follow up question ini berkaitan dengan land bank di Tangerang 90%. Itu apakah semuanya sudah diplanningkan gitu Bu? Dan kalau sudah diplanningkan sudah berapa persen gitu yang diplan akan dibangun? Jadi 90% land bank itu yang di Tangerang itu terbagi ya di Alam Sutra 1, Alam Sutra 2, sama di Suwana Sutra nih. Paling gede di Suwana Sutra. Secara master plan, big plan-nya sih udah ada ya. Mau dibuat ini kayak yang di Alam Sutra nih, secara size kan kita 800 hektar. Pembagian fasenya dibagi 2, fase 1 dan fase 2 untuk yang Alam Sutra nih. Land bank di Alam Sutra 1 sekarang mungkin di kisaran 100 hektar gross gitu ya. Dan ini udah ada perencanaannya nih mau dibuat apa gitu. Jadi lebih banyak land bank yang ada di Alam Sutra sekarang, Alam Sutra 1 sekarang itu lebih untuk commercial purposes gitu. Meaning kita jual untuk orang bikin high rise gitu ya, mungkin apartments, mungkin office buildings, mungkin retail area gitu. Jadi kalau untuk area cluster gitu di Alam Sutra 1 tuh udah limited nih, makanya kita ke utara nih, ke Alam Sutra 2 gitu ya, untuk bangun perumahan gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Daniel. Iya, wah menarik nih, soalnya saya coba membandingkan dengan emiten properti belakangan yang lagi hype juga Bu. Yang ada di Jakarta Utara naik lagi kan Bu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kita dan juga Cuan Trupers ngelihat kan ini ada kontendernya nih ya, dari emiten ya, kita sebut aja emitennya Pani gitu ya. Ini ternyata sama Alam Sutra Realty ini ada kontendernya gitu, bahwa ada land bank yang akan dibangun dan jumlahnya juga nggak kalah gede gitu ya dengan pesaing. Potensinya juga gede karena kita juga melihat dari sisi pergerakan harga sahamnya juga ini masih sangat-sangat relevan dengan
price to earning ratio dan juga price to book value-nya gitu Bu. Dan juga ya kalau memang tidak membagikan dividen dan juga baru didiskusikan tahun depan, ya hari ini aja udah naik double digit Bu, udah 14%-an. Jadi dari capital gain aja kayaknya dapatnya lebih gede gitu ya. Jadi Cuan kayaknya ya. para cuan troopers juga para cuan troopers juga ini happy cuan ya buat yang memperhatikan emiten-emiten properti, karena saya perhatikan ini sejalan dengan pertumbuhan komoditi juga Bu gitu. Jadi Oke. kita ngelihat CPO harganya naik, sepertinya turunannya itu kalau pengusaha-pengusaha CPO-nya udah dapat banyak duit, belinya properti Bu, dan mungkin belinya Alam Sutra juga. Semoga ya kayak kejadian di berapa 2012 2013 gitu ya, 2000 betul komoditi betul. Ketika jatuh komoditi apa boom terjadi. komoditi boom mengalir ke properti gitu ya. Iya Semoga. Bu. Oh sama satu pertanyaan saya yang terakhir Bu, karena dividen dan lainnya tadi sudah dibahas. Apakah kedepannya Alam Sutra sendiri ini nanti akan banyak ekspansi untuk landed property atau mungkin apartemen gitu ya, yang sifatnya itu untuk menengah ke bawah Bu? Kalau landed kan sebenarnya untuk Alam Sutra 2 tuh kita boleh spill harga ya, start dari 900 juta nih gitu. Jadi mungkin itu bisa cater untuk market itu ya. Kalau untuk apartemen sebenarnya apartemen yang kita punya sekarang, kita punya 3 nih yang lagi dijual ya. Elevie sekarang lagi kontrak, itu harga dari 2M ke atas. Kemudian Paddington itu udah lama sisa kayak mungkin 10-20% ya inventory. Sama satu lagi namanya Ayodhya by Alam Sutra gitu. Sorry, Ayodhya Residence namanya. Nah, Ayodhya Residence ini harganya tuh 300 jutaan nih. Jadi bisa cater untuk market yang low segment gitu ya. Yang tadi saya bilang sangat terbantu dengan adanya PPN DTP gitu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin landednya masih main di harga 900, 1M, 2M gitu ya. Kalau apartemen kita sekarang masih konsentrasi dulu untuk menjual LV gitu. Karena itu nanti ada beberapa towers tuh. Ada 6 towers, saat ini kita baru launch 2 towers gitu. Gitu Pak Daniel. Oke. Oke. Mantap Bu. Saya balik lagi ke Ya. Jo. Thank you banget Bu ya untuk jawabannya, dan Daniel juga untuk pertanyaannya. Mungkin nih kita tinggal sedikit lagi waktunya, jadi kita coba ambil ada beberapa pertanyaan dari orang yang nonton ya, penonton malam hari ini. Ada yang nanya mengenai skala gimana Bu? Aku jadi sempat googling juga. Jadi itu katanya tempat tinggal green living environment gitu ya, green environment. Mungkin bisa diceritain sedikit Bu mengenai skala ini. Iya Pak, jadi skala itu kalau familiar dengan Alam Sutra ya, kan ada IKEA, ada Mall at Alam Sutra. Nah, di seberangnya Mall at Alam Sutra itu ada satu area sebesar 19 hektar yang kita namakan tuh skala Central Living District gitu ya. Jadi skala ini berupa one big plot, di mana di situ ada juga kita lagi construct LV Residences yang apartemen tadi itu, plus ada area-area di situ yang kita udah chop, kita udah kayak bagi-bagi gitu untuk kita jual gitu. Jadi start size-nya itu mulai dari 1.500 meter sampai 5 hektar di skala ini gitu. Jadi kita iya, selain itu salah satu fitur menarik ya, mungkin yang cukup tahu dengan Alam Sutra gitu ya, kita tuh sangat mengedepankan konsep green development gitu ya. Jadi kalau pernah ke Alam Sutra kan semuanya green gitu, ada area yang namanya green tunnel, area semacam bentuknya itu kayak terowongan tapi tertutup oleh pohon gitu ya. Jadi dinamakan green tunnel gitu. Nah, di skala ini juga salah satu feature menarik ada yang namanya forest park. Kita namakan Skala Park. Jadi ini adalah urban forest seluas 4 hektar gitu. Jadi out of 19 hektar kita put aside 4 hektar untuk urban forest ini gitu. Jadi komitmen kita untuk tetap menerapkan konsep green living atau green development gitu. Nah, si area skala ini sedang kita coba untuk jual ke beberapa party gitu. Mungkin Pak Jo atau Pak Daniel mau beli bisa hubungi saya. Boleh mungkin nanti untuk skala. Mbak setelah Instagram live ini saya sama Daniel. Oh, siap. Oke.
Oke oke, thank you banget Mbak ya. Oke. Jadi skala ini green living environment banget, jadi supaya Hmm. supaya asri gitu ya bisa dibilang. Iya, benar-benar. Asri Iya, lingkungannya, cocok iya. sama kode sahamnya. Oke, kita Hmm. udah waktunya nih Bu. Jadi Mhm. mungkin sebagai penutup ya dari saya mau say thank you ya sekali lagi buat Bu Tasa Mhm. gitu, dan juga untuk Emiten Asri untuk waktunya yang sudah diluangkan bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang nonton malam hari ini. Dan buat kalian semua yang nonton malam hari ini, kalau misalnya baru ada yang join di pertengahan, jangan khawatir, ini direkam, ya kan bisa nonton dari awal ya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Dan juga thank you ya buat Daniel Wiguna yang udah nemenin kita juga malam hari ini ngobrol-ngobrol. Thank Mungkin itu you. aja Bu Tasa, Ya. Daniel. Thank you Bu Tasa. Mau Thank pamit you. dulu ya. Ya, thank Ya. you Pak Daniel, Pak Jo. Terima kasih untuk invitasinya. Siap, Oke. sama-sama. Ya, Selamat malam. Terima kasih. malam. Ya.